Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ganjar Pranowo dirujak netizen, katanya nggak mau politik identitas ya. Tapi tahu-taunya kok memainkan politik identitas. Kira-kira seperti itulah. Pasti pendukung-pendukung Pak Ganjar mengatakan ini, silahkan tidak menjadi masalah. Ya, Anies Baswedan, Prabowo silakan buat seperti itu karena ini mengajak sholat, mengajak untuk mendirikan sholat bagaimana ya sholat ditegakkan sesuai dengan agama Pak Ganjar. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menak Yakut ya, jangan pilih pemimpin yang memainkan agama sebagai alat politik. Jelas di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini jangan dipilih mereka begitu kan. Karena sudah jelas ini apakah ini kampanye politik, pencitraan atau politik identitas. Masyarakat sudah paham, bisa mengartikan sendiri seperti apa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen. Ganjar Pranowo dirujak netizen, katanya nggak mau politik identitas ya, tapi tahu-taunya kok seperti itu. Bentar lagi juga bakal ada baliho Pak Ganjar dengan atribut dari kepala sampai ya kaki plus harga-harganya ya, yang pasti pakai produk dalam negeri. Ini jelas di situ begitu. Ya, inilah ya akibat ketidakmampuan Pak Ganjar selama ini ya mendorong masyarakat untuk memilihnya begitu. Jadi artinya apa? Artinya ada kepanikan luar biasa. Berbagai cara dilakukan, berbagai cara begitu untuk menarik simpati mereka begitu. Dan pada akhirnya masyarakat muak begitu kan. Blunder begitu ya. Karena apa? Karena sudah jelas, karena anti identitas, politik identitas, tapi tahu-taunya kok dilakukan sendiri begitu. Kalau memang niat jadi kotor di video azan ya, kenapa nggak dari dulu? Kenapa pas mau pilpres azan kok dijadikan kampanye? Mau permainkan agama atau gimana? Harusnya nilai agama yang dibawa ke politik, bukan politik yang dibawa ke agamaan. Ini tamparan keras dari netizen begitu ya. Ini komentar-komentar netizen sangat luar biasa ya. Ya pada hakikatnya ini berikan dari aspirasi mereka ya. Makanya nggak usah radikal-radikul lah, intoleran lah, kardrun lah ya. Akhir-akhirnya begitu kalian mengemis-ngemis cari simpati pada umat tersebut, tak mau mendapatkan suara mereka. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat sudah paham, sudah cerdas bagaimana ya Pak Ganjar berada di di azan I tersebut begitu kan ya, apalagi miliknya siapa ya, sudah paham ya, karena dia pendukung Pak Ganjar. Bikin juga lah atau kalah star lah ya. Woi Ganjaris ya, gerombolan lo yang selalu teriak jangan politik identitas. Jangan pilih capres yang gunakan agama sebagai politik. Malah ini capres lo yang acting sholat di video azan. Mau dong? Malu dong. Oi, orang lain dilarang dirinya ngelakuin. Jilat lu sudah jilat ludah saya sendiri, mengkem deh lo. Ya para buzzer dan pendukung-pendukung mereka tutup mata dan telinga begitu. Jadi ini ingin menarik simpati, tapi taunya ya karena agama dijadikan politik identitas begitu kan. Sudah jelas di situ, masyarakat sudah paham kok begitu. Walaupun sudah klarifikasi panjang begitu kan dari relawan-relawan Ganjar bahwa Pak Ganjar tidak menggunakan politik identitas, hanya ingin mengajak para sholat. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa kok di musim pilpres? Kan pertanyaan seperti itu, sederhana aja ya. Karena mungkin akibat Pak Ganjar sudah kalah di depan mata, akibat ketidakmampuan Pak Ganjar sekarang ini, pada akhirnya berbagai cara dilakukan. Saya kira melihat seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ganjar Pranowo dirujak netizen, katanya nggak mau politik identitas ya, tapi tahu-taunya mau. Inilah pada hakikatnya siapa sih yang memainkan itu begitu. Mari kita baca. Ini sangat menarik begitu ya. Ini di jagat media sosial sedang gempar dengan banyaknya unggahan foto dan video berisi cuplikan tangkapan layar ya bakal calon presiden baca pres PDIP Perjuangan Ganjar Pranowo yang muncul di tayang azan di salah satu TV swasta nasional. Di sosial media Twitter juga netizen banyak yang mengunggah potongan foto dan video Ganjar Pranowo yang terlihat dalam video azan Maghrib di TV. Rupanya tayangan azan dan penampilkan baca pres Ganjar Pranowo diusung PDIP Perjuangan, P3 dan Partai Hanura dan Perindo itu sejak ya tanggal 6 ya bulan 9 2023 tayang di stasiun TV swasta. Kenapa kok muncul saat pilpres begitu? Kenapa tidak yang dari yang dulu saja begitu? Kalau memang sesuai dengan agamanya, karena agama Islam
Islam, terus kemudian istrinya juga orang NU dan sebagainya. Bukan itu begitu kan. Apapun itu alibi-alibi yang sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Dan ini sudah politik identitas, sudah jelas di situ begitu. Ya, memainkan agama begitu ya. Walaupun secara tidak langsung diklarifikasi bukan tidak seperti itu niatnya, tapi ya saya yakin dan saya yakinnya tujuannya utama ya seperti itu begitu. Kalau ingin ngajak masyarakat begitu kan gampang sekali. Kenapa tidak dari dulu menjadi gubernur dan sebagainya begitu. Unggahan tersebut mendapatkan banyak respon dari netizen, bahkan ada netizen yang menyoal kembali janji soal tidak akan bermain dengan politik identitas ya. C yang sudah nongol di RCTI pas azan maghrib katanya nggak mau politik identitas, tulis akun lainnya. Bahkan netizen lain menyebut hal itu merupakan bentuk politik identitas. GPD Azan Maghrib RCTI ini guys bukan politik identitas, tulis salah satu netizen. Ya, ini menanyakan apakah bukan politik identitas? Jelas begitu, masyarakat sudah paham seperti apa mereka begitu ya. Padahal pendukungnya jangan radikal-radikul politik identitas, tapi tahu-taunya seperti itu kelakuannya. Sudah paham masyarakat Indonesia seperti apa begitu. Sementara itu netizen lainnya ikut menimpali polemik yang tentunya menjadi perhatian publik. Bahkan salah satu netizen mengunggah artikel tersebut ya terkait pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang jauh-jauh hari sudah memperingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Unggahan netizen di kolom komentar tersebut seolah menyindir tayangan azan maghrib ya yang menampilkan salah satu baca pres yang akan bersaing pada kontestasi pemilu di 2024 mendatang. Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh si Menak Yakut begitu kan, menyatakan bahwa politik ya agama jangan dijadikan sebagai alat politik untuk meraup suara kekuasaan ya, bahkan ya pemerintah begitu. Sudah jelas di situ begitu. Artinya apa? Artinya untuk ingin meraup suara, mengarap kekuasaan dan sebagainya ini salah kaprah, salah besar. Jangan dipilih begitu kan. Contohnya sudah di depan mata begitu. Ya sudah jelas-jelas seperti itu begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya apa yang dilakukan disampaikan oleh si Menak Yakut bahwa ini benar begitu kan ya. Jangan memainkan agama ya dijadikan sebagai alat politik untuk meraup kekuasaan begitu. Tidak boleh begitu kan. Ya, lantang sekali politik identitas radikal-radikul, tapi tahu-taunya kenyataan dan perilaku mereka melakukan itu. Bagaimana masyarakat untuk percaya kalau seperti itu kelakuannya begitu ya. Ya, belum menjadi capres aja sudah seperti itu, apalagi ya jadi capres, bagaimana bohongnya. Kan begitu logika kita begitu kan. Jadi artinya sudah jelas di situ begitu ya. Masyarakat sudah paham walaupun klarifikasinya berbagai apapun yang dilakukan, bukan politik identitas, bukan. Anies Baswedan saja masuk ke masjid dicap sebagai politik identitas sama pendukung-pendukung mereka. Apalagi coba bayangkan kalau Anies Baswedan pertama kali melakukan azan seperti ini, apakah dicap sebagai politik identitas? Pasti digoreng habis-habisan begitu ya. Ya karena ini Pak Ganjar ya membantah dengan berbagai alasan apapun. Ya masyarakat sudah paham lah apa yang dilakukan oleh relawan-relawannya untuk klarifikasi itu ya, segudang apapun klarifikasinya masyarakat tidak akan percaya bahwa itu tetap ya namanya politik identitas karena itu muncul saat pemilu begitu ya. Coba kalau yang dulu saya rasa tidak menjadi masalah begitu ya, dulu menjadi gubernur atau sebelumnya begitu ya, karena sekarang kan muncul hari ini begitu ya. Kenapa kok muncul hari ini? Karena ini tahun politik ya, di satu sisi Pak Ganjar menjadi capres ya, calon capres di situ begitu. Ya paham, masyarakat sudah paham lah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.